Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersolawat. Perkenalkan, nama saya Jumriana, program studi pendidikan agama Islam kelompok 3. Adapun tujuan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan, yaitu ulumul hadis. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah pengertian sanad, matan, dan rawi hadis. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa sih itu sanad. Nah, yang pertama, sanad. Sanad secara etimologi berarti adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran. Dikatakan demikian karena hadis disandarkan kepadanya. Sedangkan menurut terminologi atau istilah terdapat beberapa rumusan pengertian. Salah satunya menurut Al-Badr bil Jama'at-Tibi yang menyatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya sesuatu matan atau hadis. Yang lainnya menyebutkan bahwa sanad ialah silsilah atau rentetan para perawi yang menyatakan dari sumbernya. Yang pertama, dengan perkataan lain, sanad adalah jalan yang menghubungkan antara matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah matan. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti ma'rifah min al-ardi atau tanah yang tertinggi. Sedangkan menurut istilah, suatu kalimat matan adalah suatu kalimat atau tempat berakhirnya sanad dan lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung yang memiliki makna-makna tertentu. Nah, ada juga redaksi yang lebih sederhana yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad. Nah, dari beberapa pengertian yang telah saya jelaskan menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan adalah materi atau lafaz dari hadis itu sendiri. Selanjutnya adalah rawi. Rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang memberitakan hadis. Nah, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa rawi adalah seseorang yang menyampaikan atau menuliskan hadis di dalam sebuah kitab apa yang pernah dia terima dari seorang guru. Nah, secara singkat atau yang sederhana dapat disimpulkan bahwa rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberitakan hadis. Selanjutnya adalah hubungan antara sanad, matan, dan rawi hadis. Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad di dalam riwayat hadis. Demikian penting kedudukan sanad ini sehingga suatu berita yang dinyatakan sebagai hadis sahih seseorang namun tidak bersanad sama sekali, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai hadis. Nah, seandainya tetap juga dinyatakan sebagai hadis, misalnya oleh ulama yang bukan ahli hadis, maka ia akan dimaklumi sebagai hadis maudhu atau hadis palsu. Dalam hubungannya dengan posisi sanad, Muhammad Ibnu Sirin menyatakan bahwa sesungguhnya pengetahuan hadis adalah bagian dari agama Islam. Maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Nah, kemudian Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan pula bahwa sanad merupakan bagian dari agama. Sanad hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa yang dikehendakinya. Nah, pernyataan itu memberikan pemahaman bahwa sanad merupakan bagian esensial dari riwayat hadis. Nah,
keberadaan suatu hadis yang tercantum dalam berbagai kitab hadis ditentukan pula oleh keberadaan dan kualitas sanadnya. Nah, terhadap pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak tadi, An-Nawawi menjelaskan pula apabila sanad suatu hadis berkualitas, maka hadis tersebut dapat diterima. Nah, sedangkan jika sanadnya tidak sahih, maka hadis tersebut harus ditinggalkan. Hubungan hadis dengan sanad ibarat hubungan hewan dengan kakinya. Demikian pula halnya dengan sanad dengan rawi. Keduanya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap tingkat juga disebut sebagai rawi. Jika dimaksudkan adalah orang-orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis, akan tetapi yang membedakan antara rawi dengan sanadnya adalah terletak pada pembukuan atau pentakwidannya. Nah, apabila sanad dihubungkan dengan matan, maka keduanya pun tidak dapat dipisahkan. Sama halnya dengan matan dengan sanadnya. Nah, sebagaimana sanad tidak bisa berdiri tanpa matan, maka suatu matan juga tidak bisa berdiri, tidak dapat dinyatakan sebagai tidak bisa dinyatakan berasal dari Rasulullah seperti halnya tanpa matan. Maka sanad tidak berarti apa-apa kecuali hanya merupakan ungkapan atau serangkaian yang sama sekali tidak berfaedah. Nah, dari penjelasan tadi dikemukakan bahwa istilah dari rawi adalah mahrijul atau mudawin, karena hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim misalnya menggunakan rumusan akhraju al-Bukhari wa Muslim. Sebagaimana dengan hal ini, barangkali sebuah hadis mempunyai banyak sanad atau terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang berbeda rawi terakhirnya. Misalnya, ada sebuah hadis yang di samping terdapat Sahih Al-Bukhari yang tercantum dalam Sahih Muslim. Nah, di dalam sunannya Abu Daud dalam kitab sunannya, untuk menghemat pencantuman nama-nama rawi yang banyak itu, penyusunan kitab hadis biasanya merumuskan nama-nama rawi yang bilangan yang menunjukkan banyak sedikitnya jumlah rawi tersebut. Nah, demikianlah hubungan antara sanad, matan, dan rawi. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis di mana hadisnya ini terdapat sanad, matan, dan perawinya. Haddatsana Muhammaduna Ma'mar ibn Ri'yil Qaizi haddatsana Abu Hisam al-Mahsumi an Abdullah Wahidi wa huwa ibn Siyadi haddatsana Utsman ibn Hakim haddatsana Muhammaduna al-Unkari an Humrana an Utsman bin Affan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda fahasna wudu'a kharajat hataya min jazadihi hatta takhruja min tahtil unfari. Saya akan menjelaskan yang manakah termasuk sanad, matan, dan perawi dari hadis yang telah saya bacakan tadi. Nah, mulai dari nama Muhammad bin Ma'mur bin Rabi al-Qaisi sampai dengan nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah termasuk sanad dari hadis tersebut. Nah,
Selanjutnya, mulai dari kata man tawadda'a sampai dengan kata tahta al-fari adalah matan dari hadis tersebut. Nah, sedangkan Imam Muslim yang dicatat di ujung hadis adalah perawi dari hadis tersebut. Nah, perawi ini Imam Muslim ini juga biasa disebut dengan mudawwinnya. Demikianlah materi yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.